Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau ngulik wawancara sama Dr. Rangan Chatterjee. Beliau ini dokter dari Inggris, pendekatannya ke kesehatan itu agak beda. Iya, holistik gitu ya. Betul. Sumber kita ini transkrip wawancara video, ngomongin kenapa sih perubahan jangka panjang itu seringnya gagal dan gimana biar berhasil. Oke. Misi kita yaitu gali insight paling oke dari obrolan ini buat Anda semua. Mari kita mulai bongkar ya. Siap. Fokusnya menarik nih. Jadi bukan cuma benerin penyakit, tapi lebih ke gimana menciptakan kesehatan yang awet gitu. Nah, Mencoba paham kenapa niat baik aja tuh nggak cukup. Jadi kuncinya lihat ke dalam diri. oke, kita mulai dari pendekatan Dr. Chatterjee yang unik ini. Dia kan bilang, pendidikan dokter di barat itu fokusnya ke ngobatin penyakit. Iya, simptomnya ya. Benar, tapi kurang ke akarnya, terutama gaya hidup, cara makan, gerak, tidur, mikir, ngadepin stres. Nah yang unik, dia bilang nggak pernah langsung nyuruh pasien, contohnya berhenti merokok. Agak aneh ya buat dokter, kenapa gitu? Nah, ini dia nih intinya. Menurut Dr. Chatterjee, perubahan sejati itu harus datang dari dalam orangnya sendiri. Dari dalam ya? Iya, peran dia itu bukan nyuruh-nyuruh, tapi lebih kebangun hubungan, kasih edukasi, sama memberdayakan pasien. Pas pasien ngerasa didengerin, dihargai gitu pilihannya, mereka jadi lebih mungkin loh buat berubah. Mungkin nggak saat itu juga, tapi pintu buat balik lagi dan minta tolong atas kemauan sendiri itu kebuka. Oh, jadi kayak investasi jangka panjang gitu ya? Di hubungannya, bukan sekedar perintah sesaat. Persis, perintah gitu malah kadang bikin orang nolak kan? Iya juga sih. Nah, terus gimana nih hubungannya sama mutusin kebiasaan buruk secara umum? Salah satu tips praktisnya kan soal lingkungan. Jangan bawa godaan ke rumah gitu, makanan manis misalnya. Kayaknya simple ya, apa cukup? Kedengarannya simple tapi ini fundamental banget loh. Dr. Chatterjee bilang, tekad itu kayak baterai, ada batasnya. Gampang habis ya? Iya, gampang habis. Apalagi kalau udah capek seharian. Jadi ngandelin tekad doang di tempat aman kita, di rumah, itu wah, resep gagal katanya. Oke. Jadi ngatur lingkungan itu bukan jalan pintas, tapi strategi cerdas. Rumah itu harusnya jadi tempat aman, bukan medan perang lawan godaan. Wah, cara ngelihatnya jadi beda ya. Bukan soal kurang tekad, tapi strategi lingkungan. Tapi, dorongan dari dalam gimana? Sumber kita nyebut soal latihan 3F. Itu gimana tuh? Oh iya, 3F ini alat bagus buat bangun kesadaran diri. Jadi kita tahu kenapa kita ngelakuin kebiasaan itu. Oke. F yang pertama itu feel, rasakan, tanya diri sendiri pas dorongan itu muncul sebenarnya lagi ngerasain apa. Lapar beneran atau emosi, kayak stres, bosen, kesepian. Lapar fisik atau emosi ya? Betul, terus F kedua, feed, penuhi. Gimana kebiasaan ini, misalnya makan coklat, memenuhi atau ngerespon perasaan tadi, bikin nyaman sesaat, jadi pengalihan. Oke. Feel, feed. Satunya lagi? F ketiga, find, temukan. Bisa nggak kita nemuin cara lain? Cara yang lebih sehat atau positif buat memenuhi kebutuhan emosi tadi? Oke, coba kita pakai contoh deh. Misalnya, pengen makan es krim malam-malam nih, abis kerja capek. Gimana tuh pakai 3F? Bisa. Pertama, feel. Aku lagi ngerasa apa ya sekarang? Mungkin jawabannya capek, stres, butuh hadiah gitu rasanya. Iya, sering gitu. Kedua, feed. Es krim ini bantu apa? Mungkin enak sih, bikin nyaman bentar. Kayak dipeluk gitu rasanya. Haha, iya ya. Terus? Ketiga, find. Ada cara lain nggak ya buat dapat rasa nyaman atau ngilangin stres ini? Mungkin bisa mandi air hangat, dengerin musik tenang 10 menit, atau ya udah akui aja kalau capek butuh istirahat. Oh, jadi proses ini motong respons otomatisnya ya? Jadi ada pilihan lain? Tepat. Jadi, momen kita berhenti sebentar buat nanya kenapa ini aja udah bagian besar dari perubahan. Katanya bisa 90% ya? Wah, keren ini. Fokusnya jadi bukan nahan mati-matian, tapi ke pemahaman. Betul banget. Ini nyambung ke ide lain nih, percaya sama diri sendiri. Kan banyak banget tuh nasihat kesehatan, kadang bikin bingung, mana yang benar? Nah, ini juga penting. Dr. Chatterjee nyaranin kita balik pertanyaannya. Bukan ahli mana yang benar, tapi coba tanya, kenapa ya aku jadi nggak percaya sama intuisi dan badanku sendiri? Dalam juga ya.
Nasehat dari luar itu oke, tapi perlu disaring pakai filter pengalaman kita sendiri. Coba aja satu saran, misal diet A selama katakanlah 4 minggu. Diamati gitu ya? Iya, perhatiin banget efeknya. Energi gimana? Tidur, mood, fokus. Terus, kalau perlu, coba saran B. Bandingin. Kita sendiri yang paling tahu apa yang cocok buat kita saat ini. Wah, ini memberdayakan banget sih. Belajar lagi dengerin badan sendiri. Terus soal motivasi nih, sumber kita kan bedain antara perubahan karena cinta versus takut. Kenapa itu penting? Penting banget. Soalnya, perubahan yang dasarnya rasa bersalah, malu, atau takut kayak aku harus kurus biar nggak diejek, atau takut sakit nih, itu biasanya nggak tahan lama. Rapuh gitu ya? Iya, rapuh, gampang nyerah pas gagal sekali. Tapi kalau perubahannya didorong rasa sayang ke diri sendiri, aku mau sehat karena aku pantas ngerasa enak badan, atau pengen punya energi buat main sama anak, itu akarnya lebih kuat. Lebih dalam ya? Betul, ini soal ngubah suara kritik di kepala kita yang keras itu jadi suara yang lebih welas asih, lebih mendukung. Jadi bukan berarti nggak disiplin ya, tapi disiplinnya dari rasa peduli ke diri sendiri. Gimana cara ngelatih otot welas asih ini? Ada latihan harian katanya. Ada, simple tapi perlu konsisten. Contohnya, tiap pagi tanya kualitas apa yang mau aku tunjukin hari ini. Mungkin sabar, berani, atau ya hadir aja sepenuhnya. Oke. Terus malamnya refleksi dikit, apa yang bagus hari ini, fokus ke yang positif sekecil apapun. Sama, apa yang bisa aku lakuin agak beda besok. Fokus ke perbaikan kecil, bukan nyesel. Pergeseran fokus ya? Ya, pergeseran kecil tiap hari ini kalau dilakuin terus, pelan-pelan bisa ngubah cara kita lihat diri sendiri dan dunia. Jadi lebih ngambil tanggung jawab atas respons kita, nggak nyalahin keadaan luar terus. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, perjalanan perubahan ini tuh bukan cuma soal ganti makanan atau mulai olahraga pagi. Jauh lebih dari itu. Iya, lebih dalam ya. Soal ngubah hubungan sama diri sendiri. Dari yang tadinya ngeritik terus, jadi welas asih. Dari nyalahin luar, jadi coba pahamin dalam. Belajar percaya lagi sama pengalaman kita. Persis. Nah, diskusi dari sumber kita ini kayaknya ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Mungkin nggak sih hadiah terbesar dari semua usaha perubahan ini itu bukan cuma hasil akhirnya, entah angka timbangan turun atau kebiasaan baru jadi. Tapi justru, proses nemuin diri sendiri itu, pemahaman mendalam soal kenapa kita begini begitu, dan hubungan sama diri sendiri yang jadi lebih baik selama prosesnya. Sesuatu buat direnungkan ya. Iya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.